kalimat yang beda-beda. Kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya harus ngomong apa ke Allah? Saya harus minta apa? Apa doa yang harus saya baca? Pertanyaannya, doa itu kan urusan ud'uni astajib lakum. Dan setiap orang kan punya hajat sendiri-sendiri. Sayyidatuna Aisyah punya keinginan sendiri-sendiri. Momennya tiba, momen terkabulnya doa, momen yang paling penting dalam perjalanan usia manusia dalam 1 tahun Ramadan, Lailatul Qadar. Itu momen yang paling berharga. Saat Allah menurunkan malaikat ke muka bumi, semuanya diturunkan. Seharusnya kan tinggal punya hajat apa, minta. Tetapi Sayyidatuna Aisyah enggak mau. Nanya sama Nabi Muhammad SAW, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, doa apa yang harus saya baca? Saya harus minta apa? Kenapa seperti itu? Kebanyakan kita membahas jawaban Nabi Muhammad SAW. Ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kalau kita baca untuk jamaah fa'fu anna. Kebanyakan kita membahas ini disuruh minta maaf, disuruh minta ampunannya Allah Ta'ala. Doanya pendek, doanya ringkas. Jawaban Nabi yang kita bahas. Tapi saya lebih suka membahas pertanyaannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kenapa beliau kok nanya kalau saya ketemu Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Yang pertama hikmahnya adalah karena yang paling dicintai oleh Sayyidatuna Aisyah sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW. Yang paling beliau kagumi adalah Rasul Muhammad SAW. Maka di momen yang paling berharga, di momen yang paling mulia, Sayyidatuna Aisyah gak pingin doanya adalah keinginannya, gak pingin doanya adalah permohonannya. Tapi di momen yang paling berharga, yang paling istimewa, ia ingin apa yang ku minta, apa yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang ku harapkan, apa yang diharapkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang ku inginkan, apa yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Biar Nabi yang punya ingin, biar Nabi yang punya harap, biar Nabi yang punya mau, aku cukup mengucapkannya. Sallu ala Nabi. Allah. Itu cinta. Yang pertama. Yang kedua, karena sebagai seorang murid kepada guru, ada momen yang berharga, momen yang penting. Murid ini gak merasa saya punya ilmu, saya pandai, saya pintar, gak ada. Saya punya guru, nanya sama gurunya, guru, ada momen berharga Lailatul Qadar, bagusnya saya minta apa? Pasrah pada apa yang dipilihkan gurunya. Ini namanya murid yang sejati. Memang betul begitu. Contoh, misal saya punya anak 3, 1 TK, 1 SD, 1 SMP misalnya. Anak saya gak ada yang TK, paling kecil SD, SMP, SMA gak ada yang TK. Tapi kalau anak saya TK, SD, SMP, saya ngomong sama anak saya, silakan minta sama ayah, ayah akan beri. Satu permintaan ya, ayah akan beri. Yang TK ngomong minta balon, ya mungkin yang SD belikan es krim. Nah yang SMP belikan PS. Ibunya datang, udah biar ibu yang urus, bawa sini aja ATM-nya, bawa sini aja ATM beserta PIN-nya. Betul ya? ATM beserta PIN-nya. Kenapa? Kepala ibunya lebih pintar daripada kepala anaknya. Anaknya yang dipikir cuman permen, cuman balon, cuman es krim. Yang dipikir anaknya cuman PS. Kalau ibunya banyak yang dipikir, makanya minta ATM. Pinter ibu. ATM-nya bawa sini, ibunya pinter. Nah kita ini, kepala kita ini seperti anak TK. Kepala kita paling pinter seperti anak SMA. Guru kita ini di atasnya profesor, dokter, apapun itu. Maka untuk minta sama Allah, wakilkan kepada beliau. Pakai kemampuan guru kita untuk meminta. Sayyidatuna Aisyah punya Nabi Muhammad SAW. Biar guru saya yang minta, saya ikut aja apa yang beliau minta. Yang ketiga, istri terhadap suami. Ini istri bisa saja minta macam-macam A sampai Z di hadapan Allah Lailatul Qadar. Tapi Sayyidatuna Aisyah gak mau. Sangat romantis. Kamu saja yang minta, nanti aku yang baca. Apa yang kamu suka, aku suka. Apalah artinya yang ku suka kalau kamu gak suka? Ini namanya istri. Pengen dibimbing, pengen punya imam, menghargai imam yang ada. Nikmatnya di situ. Kalau seorang istri udah tidak menjadikan suaminya imam, akan hilang nikmat hidup dalam dirinya. Rugi. Semua mau merasa pintar sendiri. Saya bisa. Walaupun pintar ngaji, tolong ajarin ngaji. Walaupun pintar baca doa, tolong ajarin baca doa. Biar apa? Ada rasa saya makmum, dia imam. Itulah hubungan suami istri.
Nah kalau jalan sendiri namanya bukan hubungan suami istri, namanya suami jalan sendiri, istri jalan sendiri. Dan itu nggak dicontohkan oleh Nabi, Rasul, Aulia, Uzolihin. Ya, ditunjukkan sama Habib Ahmad bin Abdurrahman Asgaf, pamannya Habib Syekh Solo, pamannya, saya masih ingat. Ketika yang baina katifaihi alamah, Habib Ahmad Al-Aini itu ketika lagi di Solo di masa dahulu, beliau ngomong, kamu kalau buat teh, ya kamu minum, seruput sedikit, terus kamu bilang sama istri bagian, suruh minum juga, incipin, biar dia ngerasain teh yang kamu buat, biar dia ngerasain teh yang kamu minum. Caranya begitu, jangan istri buat sendiri, kamu buat sendiri, akhirnya minum sendiri, nggak pernah merasakan teh dalam satu cangkir. Orang dulu begitu, dididik benar keluarganya itu untuk selalu menjadikan suami ini imam. Ya suami ini imam. Sayyidatuna Aisyah urusan doa. Tolong wahai Nabi sebagai seorang istri ya, tolong wahai Rasulullah SAW ajarkan doanya bagaimana. Yang keempat, kalau doa itu adalah doa yang ngajari Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah membaca, berarti beliau hanya menjalankan perintah Nabi, bacalah. Maka yang jalan berarti Nabi. Yang jalan berarti Nabi, yang ke langit itu berarti Nabi, berarti itu doanya Nabi. Kalau udah kalimatnya doanya Nabi, pintu langit dibuka, ya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah bulan Ramadan ini salaf mengajarkan untuk banyak-banyak doa. Nah kita tinggal ambil doanya orang-orang soleh terdahulu, copy paste, selesai, gak usah pusing. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu kalau kita baca untuk ya dari udah lebih dari hal-hal yang luar biasa. Cuman kadang-kadang kita ini ya Allah dikasih amalan sama guru, amalannya kok pendek, doanya kok singkat, kok kurang mantep saya. Sayyidatuna Aisyah nanya sama Nabi Muhammad SAW, gak diajarin doa 20 juz enggak? Gak diajarin doa 10 lembar di Lailatul Qadar, doanya 10 lembar dong, yang bahannya enggak. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Pendek, enak, rahmah, gak mempersulit, gak memperberat, gak merepotkan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nah kita tinggal tiru. Ya kita boleh baca doa yang panjang. Coba kalau Rasulullah kemudian mengajarkan, ya baca doanya ini 10 lembar. Siapa yang mau ngamalin? Nah, hanya orang-orang tertentu ya. Kita yang al-qisatu wal malasu, yang model seperti kita ini model teratur. Tolong Ustaz Dabri yang baca. Nanti kalau udah modal habis kami akan datang. Ujung kami akan aminkan. Al-barakah fil akhir. Berkah itu di akhir. Kita mau ambil berkahnya saja. Biar ustadznya yang capek. Mungkin kita akan jadi golongannya seperti itu. Kalau dari doanya panjang-panjang. Tapi Rasulullah mengajarkan doa sangat panjang lagi Muhammad SAW. Dan jangan kemudian merasa kalau dikasih amalan sama orang soleh, amalannya pendek. Aku cuma pendek. Oh cuma singkat. Paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ajarkan saya doa untuk kebaikan dunia dan akhirat saya. Is'alillah al-afiyah, mintalah sama Allah al-afiyah. Datang lagi Rasulullah, ajarin saya doa, mintalah pada Allah al-afiyah di dunia wal akhirah. Cuma satu kata, al-afiyah, selesai. Ini kadang datang ke tempatnya satu habib, satu kiai, satu guru, satu ustaz. Ustaz, saya lagi ada masalah berat. Apa yang harus saya baca? Sallallahu ala Muhammad, satu hari 100 kali ya. 100 kali sallallahu ala Muhammad, cukup 100 kali. Cocok sedikit. Rasanya kurang mantap. Cari ustaz yang lain. Tak gua pusing nanti kan. Di sini udah enak nih, dikasih Asmaul Husna. Udah. Satu paket hemat komplit. Pahekom ya. Paket hemat komplit. Asmaul Husna ada semuanya. Semuanya sudah ada, duduk. Ya tinggal diamalkan. Tapi nggak ada tapi. Ya, tugasnya itu sabar. Orang hidup kok maunya cuma syukur saja. Nggak ada. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini nggak ada hidupnya cuma syukur aja, nggak ada. Harus ada sabarnya. Harus ada sabarnya. Artinya sabar itu ketika menghadapi yang nggak
nggak enak. Tapi kalau orang udah arif billah, dalam nggak enaknya tetap bersyukur. Gak mau dapat bayi saja suruh sakit. Bayi itu anugerah atau bukan anugerah? Anugerah atau bukan anugerah? Anak yang lucu, yang soleh, anugerah atau bukan anugerah? Anugerah. Ya tapi harus sakit atau nggak sakit? Sakit. Sakitnya sebentar atau lama? Lama 9 bulan. 9 bulan tuh sakitnya, perutnya membesar, wajahnya membesar, ujung-ujungnya masih tanda tanya, selamat atau meninggal, ibunya atau anaknya, atau selamat dua-duanya? Gak jelas. Gak instan tiba-tiba punya bayi, menyenangkan, instan amat. Ada begitu. Ada proses. Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa alaihissalam, kakek nenek kita diturunkan sama Allah dari surga, bukan sebagai hukuman, gak ada, bukan dihukum, tapi diangkat derajatnya, jangan ikut yang lain. Konsepnya Islam, Nabi Adam turun ke bumi bukan dihukum, tapi dimuliakan, dijadikan khalifah, dimuliakan. Tapi sama Allah dipisahkan, satu di India, satu di Jeddah, seperti yang diriwayatkan. Cari keliling gitu, gak langsung ketemu, padahal cintanya, kekasihnya, belahan dirinya, benar-benar belahan dirinya. Siti Hawa diciptakan dari tubuh Nabi Adam alaihissalam. Apa langsung ketemu? Ya enggak, cari dulu, kangen sampai nangis, kangen bener sampai nangis. Hasilnya ketemu di Jabal Rahmah, ketemunya di situ. Ya baru begitu, nggak ada instan. Kenapa kita kok nggak bisa langsung bahagia? Nggak bisa langsung bahagia. Padahal hidupnya udah banyak bahagia. Cuman kurang satu, dibilang nggak bisa bahagia. Kurang saldo nambah, dibilang nggak bisa bahagia. Padahal saldonya ada, kurang nambah aja, bilang hidupnya sengsara. Nggak punya duit, dibilang hidupnya sengsara. Nabi Muhammad SAW, cek Nabi Muhammad SAW, cari apakah penderitaan hidupmu seperti apa yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW. Masih dalam kandungan, ayahnya meninggal, umur 6 tahun baru ketemu dengan ibunya, baru senang-senangnya selama 4 tahun lebih sama Halimatus Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha. Baru ketemu ibunya sebentar, diajak pergi untuk ziarah ayahnya. Di jalan ibunya meninggal dunia. Gak lama dibawa oleh kakeknya, lagi seneng-senengnya sama kakeknya meninggal dunia. Terus begitu, pamannya meninggal, istrinya meninggal, dihajar di Taif, dilempari batu. Nabi Muhammad SAW setelah menikah 9 rumah berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW, istrinya 9, cek dapurnya apakah mengepul tiap hari. Seorang sahabat diperintahkan Nabi, ambilkan makan untuk tamuku hari ini, cek ke rumahku masing-masing. 9 pintu ditok-tok, assalamualaikum. Kembali sahabat mengatakan, maaf ya Rasulullah, di rumah antum gak ada makanan kecuali air. Istri Nabi lapar, istri Nabi haus, no comment. Gak ada mengatakan, kamu Nabi bisa angkat tangan, bisa doa, buat kami kenyang. Enggak. Melihat wajahmu udah kenyang wahai Nabi Muhammad SAW. Bersama dirimu udah kenyang wahai Nabi Muhammad SAW. Hadhihi mar'atus salih. Ini wanita yang luar biasa. Udah ada suaminya, gak butuh yang lain. Yang sekarang udah ada suaminya, masih butuh yang lain. Dikasih yang lain, masih kurang yang lain. Naudzubillah min. Inilah manusia, sama suaminya juga begitu. Sama suaminya juga begitu. Oh ada yang di belakang gini ya. Kalau enggak saya dibeginikan soalnya. Ujungnya harus ada. Ya ikhwani rahimakumullah, tuh lihat tuh kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan istrinya. Sampai ini ya, tapi Nabi ya Nabi. Makanya saya kalau lagi nggak punya, saya nggak pernah malu. Saya lagi nggak punya, saya butuh buat majelis, saya butuh buat teman-teman saya butuh buat santri-santri yang di rumah yang lagi ngaji, saya butuh, saya nggak ada uang, saya akan pernah malu untuk minta. Ya nggak pernah malu untuk minta, tapi sama orang-orang tertentu, sama sahabat-sahabat saya, sama teman-teman saya. Begitu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Datang seorang tamu ke rumah Nabi Muhammad SAW. Tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamunya. Rumah Nabi itu kalau kita ashabus suffah ya, tiap hari ada tamu. Ada tamu yang stay, ada yang langsung pulang kan gitu ya. Ada tamu yang kaya, ada tamu yang pas-pasan, ada yang minus. Macam-macam modelnya.
modelnya macam. Terus kalau Nabi tamunya kaya-kaya gitu, ya ada yang kaya, ada yang pas-pasan, ada yang minus. Ini datang yang minus, hadap Nabi Muhammad SAW bertamu. Tamu benar ya, dengan adabnya, dengan sopan santunnya, namanya tamu secara syariat. Maka saat itu Nabi mengatakan pada sahabat, tolong cek di rumah saya, ambilkan makan malam untuk tamu saya. Maka sahabat kembali mengatakan seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah SAW, tidak ada makanan di rumahmu, ada yang cuma air. Apakah Nabi berkata SAW kepada tamunya, mohon maaf, kamu udah dengar sendiri, di rumah saya nggak ada makanan, saya nggak akan memberatkan diri saya. Muslim tuh nggak boleh memaksakan diri, Muslim nggak boleh beratkan diri ya. Mohon maaf ya, kamu yang sabar ya. Malam ini kamu nggak makan, besok insya Allah makan. Apakah Rasul ngomong begitu? Hasya wa kalla, ya mungkin. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Beliau ngomong sama sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya, siapakah malam ini yang bersedia menjamu tamu saya? Beliau minta, siapa yang malam ini bersedia jamu tamu saya? Tolong, jamu tamu saya. Sahabat juga saling toleh. Kenapa? Ini yang rata-rata minus semua. Yang lagi kumpul ini pas-pasan semua, toleh menoleh, pengen. Tiba-tiba ada yang super minus, angkat tangan. Saya wahai Nabi Muhammad SAW. Yang lain jadi heran. Ini kan kelasnya sama seperti kita. Saat itu sahabat yang besar-besar lagi pas gak ada di situ. Ya yang lagi punya stok banyak gak ada di situ. Yang ada yang stoknya pas-pasan. Tapi itu semua orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Maka dibawa pulang sama Rasul, silahkan dibawa pulang sama sahabatnya, pulang ke rumah tanpa nanya sama istrinya. Kenapa? Ini hanya boleh dicontoh oleh keluarga yang udah semacam ini ya. Ini satu rumah sama orangnya. Kalau istrimu nggak seperti ini, jangan praktekkan ilmu ini. Serius ya. Dan kalau kamu nggak seperti ini juga jangan praktekkan ilmu ini. Ini satu rumah udah kompak, istri suami modelnya begini. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau, istrinya, anak-anaknya kompak, harta milik Allah dan Rasulnya. Jangan kamu nanti nyuruh orang sedekah, kamu nih nggak mau sedekah banyak-banyak, harta milik Allah dan Rasulnya. Nanti dulu, makomnya belum. Kelasnya beda. Sahabat juga berkelas dengan segala kemuliaan beliau, tapi ada kelasnya. Yang tertinggi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Sayyidina Aisyah dan saudarinya Sayyidatuna Asma ditanya sama kakeknya, bagaimana ayahmu meninggalkan kalian hijrah pergi ke Madinah, pasti hartanya dibawa semua. Maka saat itu pura-pura Sayyidatuna Aisyah, enggak, ayah kami meninggalkan harta yang sangat banyak, jangan khawatir wahai kakek, nih coba kotak penyimpanan harta kami dipegangkan tangannya. Kakeknya matanya nggak melihat, dipegangkan batu-batu udah disiapkan di situ, nih emas banyak, nih bongkahan emas. Kakeknya senang, padahal batu. Coba kalau cucu anak zaman sekarang, memang kakek, ayah tuh gak punya perasaan. Hartanya cuma buat jihad di jalan Allah. Ibunya yang ngajarin, ngomong sama kakeknya, bapak gak ngurusin kita ya. Uangnya semua berdakwah, keluarganya gak diurus. Nah, ini kalau ada orang seperti ini, memang salah itu orangnya salah karena keluarganya belum jadi, belum sama. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, suami, istri, anak semuanya kompak, sama seperti sahabat ini. Pulang ke rumah, nanya sama istrinya, punya makan apa malam ini? Gak ada. Masa gak ada? Ya ada dikit buat anak. Anak bukan satu, anak-anak. Makan yang anak ada sedikit buat anak-anak kita. Saya bawa tamunya Nabi Muhammad SAW. Berikan makan itu untuk anak, untuk tamu. Nanti anak kalau nangis, gendong saja, ya tidurkan dia. Kok tidurkan lapangnya hilang. Istrinya nggak ngomong, ngawur, mengutamakan orang nggak dikenal, orang nggak jelas diutamakan, anak sendiri dibiarkan tidur nangis kelaparan. Nggak ngomong begitu istrinya. Dari kecil diajari anaknya jihad untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW, mujahadah untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW, mujahadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kamu nangis nak, lapar, tapi tamunya Nabi senang. Terus istrinya nanya, tuh tamunya kan gak akan makan kalau cuma sendiri. Ini dibagi dua, gak ada rasanya, cuma sedikit. Suaminya ngomong, ya udah, hidupkan saja, nanti lampunya padamkan. Kamu datang pura-pura benerin lampu, tapi matikan. Nah waktu itu saat silahkan makan. Nanti saya pura-pura makan. Yang penting dengar saya kecap-kecap selesai.
Setuju. Bayangkan istrinya sampai buat sandiwara bersama suaminya. Sandiwara untuk capek, untuk susah, untuk gak enak. Lapar, matikan lampu, pura-pura rusak demi menyenangkan satu orang. Anaknya dibiarkan menangis. Hebat atau gak hebat? Luar biasa. Diberikan makan seperti itu, selesai, tamunya kemudian istirahat, tidur, pagi subuh ke masjid. Sahabatnya ke masjid, disambut dengan tawa oleh Nabi Muhammad SAW, tersenyum bahagia. Saking penasarannya Nabi Muhammad SAW, sementara beliau udah lebih tahu dari yang lain, tapi beliau pengen ngomongkan ini ke hadapan sahabat. Dan hebatnya sahabat ini tidak ngomong kepada yang lain, semalam saya begini loh, saya susah-susah demi Nabi loh, saya capek-capek demi, gak ada, silent, no one know. Gak ada yang tahu kesusahannya disimpan. Kalau kita umumkan satu RT, kalau perlu satu grup tahu semuanya. Yang satu ini buat susah saya, memang ustaz ini suka buat susah. Umumkan satu grup, satu kampung, kalau perlu satu negara, kalau perlu satu negara. Datang sahabat ini santai seperti gak terjadi apa-apa. Maka Nabi nanya, apa yang kalian berdua lakukan, suami istri, terhadap tamu kalian semalam? Sahabat bilang gak enak, tapi nanya Nabi yang dijawab, diceritakan semua. Maka Rasul mengatakan, Allah tertawa melihat perbuatan kalian berdua. Allah bukan tersenyum, tertawa. Dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-faqiru al-dha'ifu al-karim, miskin, lemah, dermawannya luar biasa. Sementara kita duit banyak, pelitnya luar biasa. Masya Allah, pelit mama diri sendiri. Sama diri sendiri pelit. Mau ngasih surga diri sendiri aja takutnya luar biasa. Ini sahabat diceritakan biar kita paham. Sahabat Nabi ini hebatnya luar biasa. Sahabat Nabi ini orang-orang yang mulia. Orang-orang yang top. Saya cuma pengen nunjukkan tadi loh, siapa di antara kalian saya yang susahnya mengalahkan susahnya Nabi? Gak makan sampai Rasul ngomong loh, siapa yang bisa nyugi tamu saya? Pernah beliau ngomong begitu. Beliau pernah ngomong sama teman-temannya, saya gak bisa nyugi tamu-tamu ini. Ada gak di antara kalian bisa nyugi? Gak pernah. Tapi Nabi sampai begitu artinya benar-benar tidak ada. Dan beliau berjuang, carikan. Ya carikan. Biar ada, kan hebatnya luar biasa itu Nabi Muhammad SAW. Istri tercinta meninggal, anak masih bayi meninggal. Orang zaman sekarang paling penderitaan kan cuma 1-2. Dipecat, gak punya duit, tapi makan tiap hari. Betul? Gak punya kontrakan, tapi numpang di rumah mertua. Istri meninggal, ya alhamdulillah cepet kawin lagi. Cepet kawin lagi, udah happy bersenang-senang. Nabi kita Muhammad SAW semuanya dialami, baca. Semua hal yang gak enak itu dialami Nabi Muhammad SAW untuk contoh pada umatnya. Jangan pernah kalian ngeluh saya lapar, aku lebih lapar. Jangan pernah kalian ngeluh aku gak punya duit, aku pernah juga gak punya duit. Jangan pernah kalian ngeluh saya terluka, aku gigi hancur kena panah. Jangan ngeluh. Keep moving ya. Terus bergerak. Finding Nemo, film ikan loh, nyari ikan namanya Nemo, nggak pernah berhenti, akhirnya ketemu. Alhamdulillah tempat ini buat saya bersemangat. Sampai teriak. Orang puasa harus begini. Tadi siang nggak begini, ini kan udah malam. Habis berbuka, energinya harus disalurkan. Jelas semuanya? Apa? Harus semangat. Jangan bicara lagi saya susah. Saya nggak punya uang, saya punya masalah, saya. Berhenti bicara tentang saya. Yuk bicara tentang orang lain. Bagaimana tetangga kita, bagaimana murid kita, bagaimana teman kita, bagaimana kakak kita, bagaimana adik kita, bagaimana saudara kita, bagaimana sahabat kita, bagaimana guru kita, bagaimana murid kita. Bicara tentang orang lain, bukan aku, saya. Kering dengernya. Saya susah. Saya susah, kering, simpan susahmu. Cari untuk bahagiakan orang lain. Siap? Siap. Gaya.
Nggak apa-apa, yang penting gayanya siap dulu kayaknya. Gayanya siap dulu, nggak apa-apa. Kalau mau nangis di hadapan Allah, ya Allah. Jadi nangis kita itu karena orang gitu, ya Allah. Murid-murid saya mau makan, belum punya beras, nangis boleh. Ya Allah, istri saya butuh asupan gizi lagi hamil, saya nggak punya uang untuk belikan makanan yang cukup, ya Allah. Nangis itu boleh. Sama Allah, jangan nangis sama orang lain. Masya Allah, kalah sama yang di pinggir jalan. Gak punya duit, gak nangis, teriak-teriak. Betul kan ya? Kanan, gak nangis gitu, gagah, kanan, terus, dapat dia. Dia dapat. Gak punya duit, injak tugas terus nyopir, gak punya duit, nge-grab. Dapat, bukan nangis. Datengin Ustaz, nangis, hidup saya hancur. Ya Allah, drama sandiwara sinetron. Makanya saya nggak terima curhatan di rumah. Saya tidak terima curhat. Nangis sama Allah. Ya, cari solusi, minta tolong sama manusia boleh. Minta tolong sama manusia, nanti minta tolong sama sahabat. Ngomong tapi gagah. Ya. Siapa yang bisa jamu tamu saya malam ini? Kan gitu, sederhana, selesai. Sayyidatuna Fatimah nggak makan 2 hari. Sayyidina Hasan dan Husain nggak makan 2 hari. Nabi datang ke sana, Sayyidatuna Fatimah lapor, gimana Hasan dan Husain? 2 hari belum makan. Rasulullah langsung buka bajunya, lihat ayahmu, diket perutnya, 3 hari belum makan. Nabi gak pengumuman. Fatimah putri saya 3 hari belum makan. Hasan dan Husain cucu saya 2 hari belum makan. Saya seorang Nabi 3 hari belum makan. Enggak disembunyikan di balik baju. Sayyidah Fatimah juga enggak teriak-teriak, saya putri Nabi belum makan. Hasan dan Husain anak saya cucu Nabi belum makan. Enggak ada. Diam, disimpan. Tapi ngomong sama ayah harus. Ngomong sama ayah. Boleh ngomong sama ayah. Ceritakan kondisi cucu kepada kakek, boleh. Nabi gagah keluar dari Madinah, Nabi Muhammad SAW. Lihat kitab yang An-Nawadir. Keluar dari Madinah, kerja. Datang ke perkebunan milik seseorang yang belum masuk Islam. Nabi kemudian kerja di situ, nimba air. Sekian timba dapat 10 butir kurma kalau saya nggak salah ceritanya. Timba yang pertama dimakan sama Nabi Muhammad SAW kurmanya. Dia kuat 3 hari nggak makan. Dan sekali timba itu bukan timbanya, bukan ember, onta utuh itu loh. Segede itu. Setelah dapat sekian puluh kurma, Nabi pulang SAW. Tapi sebelum pulang, timbanya putus, jatuh ke bawah. Yang punya kebun marah, kamu urusan timba saya, ditempeleng Nabi Muhammad SAW. Maka setelah ditempeleng itu Nabi Muhammad SAW, beliau mendatangi sumur, baru menunjukkan mukjizatnya. Tangan beliau dijulurkan, airnya pun naik, timbanya ke atas, diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Ini timba. Terus Nabi pergi. Nabi enggak kemudian pamer mukjizat angkat tangan, turunkan makanan dari langit. Enggak, kerja. Makanya kadang-kadang wali besar tuh keramatnya nggak kelihatan. Wali yang kecil keramatnya tambah-tambahkan. Yang besar mati kelaparan, yang kecil nunjukkan muncul makanan. Kalah makomnya, semua wali yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad bin Umar bin Sumaid dalam kalamnya. Banyak wali-wali besar itu meninggal kelaparan biar syuhada. Walaupun punya karomah yang luar biasa, bisa kalau mau minta makanan bisa, tapi niru Nabi Muhammad SAW. Sabar, lapar ya lapar, itu makom yang tertinggi, meskipun boleh. Rahimahumullah, pulang Nabi, orang tadi nyesel, jangan-jangan ini orang yang disebut-sebut itu, Nabi akhir zaman yang disebut itu yang saya tempelin. Wah, ini tangan saya nggak akan berkah. Kafir masih percaya. Tangan saya celaka ini, dia ambil pedang, tangan kanannya dipotong. Ini tangan kalau hidup sama saya buat saya celaka nanti, dipotong tangannya. Nah setelah potong dia jatuh terkapar karena darah mengucur. Lewatlah sahabat di situ ditolong. Kemudian ditanya apa yang terjadi, diceritakan. Maka sama sahabat, saya bawa kamu ke tempat orang yang tadi kamu lihat itu, betul nggak? Dibawa ke rumah Nabi Muhammad SAW di rumah Fatimah Zahra. Dibukakan pintu, sahabat mengetuk. Kemudian diceritakan. Maka Nabi SAW meminta orang tadi, tangannya dibawa nggak, potongannya dibawa. Maka disambungkan oleh Nabi Muhammad SAW, ditutupi kain. Kemudian diusap di atasnya, dibuka lagi, telah menyatu menjadi tangan yang sempurna. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang mau saya petik bukan masalah mujizatnya Nabi, tapi itu Nabi keluar kerja,
carikan untuk anak istrinya. Ya keluar kerja, carikan untuk anak istrinya. Usaha apa yang halal yang bisa dilakukan, usahanya sungguh-sungguh. Itu apa yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pokoknya sih ngomong cuma sebentar, tapi jadinya dua bentar. Ini pelanggaran perjanjian, saudara-saudara. Ya, tapi pas kopi udah bisa diminum. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Ya, semua kita ini dijadikan umat yang dicinta oleh Nabi Muhammad SAW, umat yang masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, sahabat-sahabat kita, semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilapangkan kehidupan dunia dan akhirahnya, diberikan limpahan rezeki dalam segala bentuk yang barokah, yang manfaat tanpa masalah dunia dan akhirah. Dijadikan anak-anak kita soleh dan solihah, anak-anak yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, anak-anak yang rukun satu dengan yang lain, saling menolong membela satu dengan yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala yarfa'anna al-bala wal waba wal wala wal ghala والفتن ما ظهر منها بطن ويرزقنا من العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل هذه بلية. اللهم أعمر أجسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا بمعرفتك وأمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به في الدنيا والآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في الإرادة والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين وأكملكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.